Ines, mahasiswi Universitas Pancasakti Kampus D Bekasi. Video kali ini saya buat sebagai pemenuhan untuk kegiatan UTS, mata kuliah, sosial emosional untuk anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Dr. Mumun Mulyati MPD. Langsung saja kita saksikan videonya tentang perkembangan sosial emosional anak usia dini. Selamat menyaksikan. Tahap perkembangan sosial emosional anak usia dini. Emosi merupakan perasaan atau afeksi yang timbul saat seseorang berada dalam suatu keadaan yang dianggap penting. Emosi diwakilkan oleh perilaku yang mengekspresikan kenyamanan dan ketidaknyamanan terhadap situasi yang dialami. Sosial emosional menurut The American Academy of Pediatrics, perkembangan sosial emosional anak usia dini adalah kemampuan anak dalam mengelola dan mengekspresikan emosi secara lengkap, baik emosi positif maupun negatif. Selanjutnya mari kita lihat perkembangan emosi menurut Elizabeth Hurlock 1993. Menurut Hurlock, perkembangan emosi terjadi sangat kuat pada usia 2,5 sampai 3,5 dan 5,5 sampai 6,5 tahun. Hurlock juga membagi menjadi 5 bagian perkembangan emosi anak. Yang pertama, reaksi emosi anak sangat kuat. Anak akan merespon peristiwa dengan kadar emosi yang sama. Yang kedua adalah reaksi emosi muncul setiap peristiwa dengan cara diinginkan dan dengan waktu yang diinginkannya pula. Poin ketiga adalah emosi mudah berubah dan memperlihatkan reaksi spontanitas atau kondisi asli dan anak sangat terbuka dengan pengalaman-pengalaman hatinya. Yang keempat merupakan reaksi emosi bersifat individual dan pemicu emosi yang sama, namun reaksi yang ditimbulkan berbeda-beda. Hal ini diakibatkan oleh faktor pemicu emosi. Dan yang terakhir, keadaan emosi anak dikendalikan dengan gejala tingkah laku yang ditampilkan dan anak sulit mengungkapkan emosi secara verbal dan emosi mudah dikenali melalui tingkah laku yang ditunjukkan. Masuk ke bagian perilaku proporsional menurut Hurlock tahun 1978. Hurlock membagi perilaku proporsional menjadi yang pertama adalah meniru. Meniru merupakan melakukan kembali perilaku orang dewasa di sekitarnya. Yang kedua adalah persaingan, yaitu keinginan untuk mengungguli dan mengalahkan orang lain. Yang ketiga adalah kerjasama, yaitu bermain kooperatif bersama teman-teman. Yang keempat adalah simpati, yaitu menggambarkan perasaan belas kasih atas kesedihan orang lain. Dan yang kelima adalah empati, yaitu menempatkan diri pada posisi kesedihan orang tersebut. Yang keenam merupakan dukungan sosial, yaitu dukungan dari orang-orang sekitar. Yang ketujuh adalah berbagi, yaitu memberikan pada teman atau orang dewasa sebagai bentuk kepedulian. Selain itu juga Hurlock membagi perilaku antisosial anak. Ada 5 sikap antisosial anak menurut Hurlock. Yang pertama adalah negativisme, yaitu perilaku melawan otoritas orang dewasa. Yang kedua adalah agresif, yaitu perilaku menyerang jika diganggu orang lain. Perilaku yang ketiga adalah perilaku berkuasa, yaitu menganggap semua benda miliknya. Perilaku yang keempat merupakan memikirkan diri sendiri, yaitu anak mementingkan keinginannya sendiri. Dan perilaku yang kelima adalah merusak, yaitu membanting atau menghancurkan barang-barang di sekitar. Ada 2 teori sosialisasi, yang pertama sosialisasi aktif dan juga sosialisasi pasif. Sosialisasi aktif adalah sosialisasi yang dilakukan anak dengan mengembangkan peran sosialnya. Sementara teori sosialisasi pasif menerangkan bahwa anak hanya akan memberikan respon kepada orang tua dan mengabaikan orang lain. Selanjutnya adalah media pengembang sosialisasi anak. Berikut ini merupakan media pengembang sosialisasi anak. Ada orang tua, sekolah, lembaga keagamaan, lingkungan sosial, dan juga media massa.
Perkembangan sosial emosional anak merupakan perkembangan tingkah laku pada anak untuk dapat menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Pada masa ini, proses anak belajar dalam menyesuaikan diri dengan norma, moral, dan tradisi dalam masyarakat. Piaget dalam teorinya menyebutkan adanya sifat egosentris yang tinggi pada anak karena anak belum dapat memahami perbedaan perspektif pikiran orang lain. Pada tahap ini, anak hanya mementingkan dirinya sendiri dan belum mampu bersosialisasi dengan baik dengan orang lain. Dari penjelasan yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa proses sosial anak dapat dikembangkan dengan cara mengajak anak secara langsung berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, perlahan kemampuan bersosialisasi dalam diri anak akan terus berkembang, dan pada proses ini juga perkembangan emosi anak juga akan berkembang. Demikianlah video tentang perkembangan sosial emosional anak usia dini. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.